Teman-teman, pernah lihat satu zone yang mana zone tersebut sudah memantulkan harga dan kemudian teman-teman ikutan ambil di zone tersebut. Dan pada akhirnya harga kembali ke zone tersebut malahan menyebabkan SL teman-teman. Nah teman-teman tahu akibatnya kenapa? Karena zone tersebut sudah kadaluarsa. Nah simak terus video ini sampai dengan tuntas agar teman-teman tidak lagi kejadian ngambil area atau ngambil zone yang seperti ini. Sehingga teman-teman terhindar dari stop loss SL yang tidak perlu. Oke, teman-teman, banyak teman-teman trader ini kehilangan momentum ya, sehingga mereka merasa, aduh, gua ketinggalan nih, gua harus ikut zone yang ini nih, zone ini sudah bekerja, sudah terbukti gitu ya. Teman-teman ngelihat di samping zone-nya sudah terbukti bekerja, kemudian zone ini juga terlihat kuat, terlihat bagus. Kenapa? Karena ada break of structure-nya. Structure-nya sudah sudah ngebentuk higher high, sudah ngebentuk higher low-nya. Jadi confirm sell di sini, jadi confirm buy di sini ya gitu. Atau confirm down atau confirm up trend gitu ya. Nah, sehingga teman-teman berpikir bahwa zone ini adalah zone yang valid untuk entry. Tetapi teman-teman sadar atau tidak, kalau misalnya zone-nya tersebut sudah tidak fresh, sudah tidak fresh, maka teman-teman perlu keluar dari zone tersebut. Saya akan share screen terlebih dahulu, teman-teman ya. Di sini ada satu kasus contoh misalnya di SAUUSD. Oke. Saya pernah entry di sini ya. Saya pernah entry di area ini. Yang terjadi adalah harga masuk karena zone ini masih fresh ya. Kenapa masih fresh? Karena belum disentuh sama siapapun ya. Ada drop base drop di sini ya. Saya replay dulu sampai sini. Ini dia. Ya. Ada UFO, ada zone di sini masih fresh teman-teman. Harga sentuh zone kita dan kemudian hit TP ya, kemudian drop lagi. Harga sentuh dan drop ya. Nah, selanjutnya saya akan terus melihat zone sesuai dengan trading plan ya, sesuai dengan rule strategi kita gitu ya. Sesuai dengan strategi teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan strategi yang digunakan sama Mas Duyan Anggara di seminarnya gitu ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan strategi yang saya gunakan gitu ya. Atau punya strategi lain, strategi khusus yang dasarnya adalah teman-teman menggunakan unfill order, teman-teman menggunakan iZone, yang penting teman-teman tahu bahwa zone tersebut masih fresh ya. Nah, contoh seperti ini ya. Ini masih fresh tadinya, kemudian hit sekali, ini sudah tidak fresh berarti ya. Untuk entryan keduanya teman-teman, ini menjadi low probability. Tetapi masih oke untuk dilakukan. Nah, ada dua informasi yang bisa teman-teman jadikan patokan ya. Yang pertama, jika area tersebut ya, jika areanya sudah disentuh kurang dari 20% ya. Kurang dari 20% ya, harga masuk ke area kita kurang dari 20%, ini masih oke diambil. Ya, teman-teman. Masih bisa diambil. Yang tidak boleh diambil adalah jika ini ya, yang tidak boleh diambil jika harga masuk lebih dari 50%. Lebih dari 50% berarti gini ya. 50%. Nah, maka ini tidak perlu diambil. Kalau misalnya mau ambil, ini teman-teman boleh ambil ya. Ini ambil, yang bawah tidak diambil. Oke. Kenapa? Ini dia contoh. Contoh kasus di SAUUSD ini harga sudah menyentuh di sekitar 20% ya. Kita bisa hitung menggunakan Fibo, tapi ya nggak perlu lah kita hitung ya. Kita bisa lihat secara kasat mata sepertinya ini kan 50% di tengah-tengah. Kalau misalnya yang ini juga 20, di tengah-tengah berarti 25% ya teman-teman ya. Kalau di sekitaran sini. Maka ini masih belum nyentuh 20%. Oke, ini masih bisa diambil untuk entryan kedua. Nah, entryan keduanya ini harga udah masuk lebih daripada 50%. Maka zone ini kalau misalnya teman-teman masih mempertahankan, lebih baik di cancel ya. Karena sentuhan keduanya dia sudah masuk lebih daripada 50%. Profit sampai dengan TP2, harga balik lagi, ternyata masih sentuh sampai dengan TP3 dan nih pada akhirnya dia sentuh stop loss ya atau kena cut loss kalau misalnya teman-teman menggunakan close break candle ya.
Stop loss tentu pasti kena stop loss ya teman-teman ya. Kalau harganya bouncing ke atas sampai sejauh ini ya. Nah, contoh kasus lagi di SAUUSD barusan aja terjadi ya di jam 10 teman-teman. Itu ada di time frame M15. Nah, di time frame M15 ini teman-teman, saya entry di sini dan harga masuk sudah selesai. Sudah selesai menuju TP-nya ya, maksudnya ya, gitu. Ini ada UFO di time frame 15. Ini adalah zone yang fresh. Rally based rally, zone yang fresh, ya. Ingat, jadi teman-teman tidak hanya memikirkan tentang oke, ini sudah breakout segment, oke, ini sudah ada Fibo-nya misalnya, oke, ini sudah ada apa lagi? Ada EMA 9-nya, ya. Tidak hanya berpikir tentang itu aja, tetapi coba dilihat karakter tadi, coba dilihat informasi tadi, masuk 20% kah atau masuk 50% kah? Atau ada gambar nggak UFO-nya? Jangan-jangan UFO-nya sudah tidak digambar lagi karena harga sudah masuk nyentuh ke bodinya gitu ya. Maka sebaiknya kalau misalnya tidak digambar sama UFO-nya lebih baik di cancel. Nah, ini kejadian tadi jam 10 harga drop, sentuh masuk ke harga ke harga iZone kita, zone di sini ya, di zone time frame M15 harga masuk dan sudah sentuh TP1 dan TP2-nya selesai ya. TP3-nya juga ini selesai ya. Kalau misalnya teman-teman ambil TP3 sudah selesai. Ya, TP3 barusan berarti ya. Nah, jadi probabilitas jika teman-teman menggunakan atau mengambil zone yang fresh ini lebih tinggi ketimbang teman-teman mengambil zone yang sudah tidak fresh. Maka saya sampaikan lagi, kalau misalnya zone-nya sudah ditembus lebih daripada 50% atau UFO-nya sudah hilang, iZone-nya sudah hilang, maka lebih baik teman-teman cancel trading plan tersebut ya. Contoh lagi, saya lihatkan contoh saya gunakan di ini, teman-teman. Saya gunakan di MT4 ya. Kalau misalnya teman-teman ada aware di USD/JPY ya, USD/JPY ini di sana, saya ada entryan ini tinggal TP1 sudah selesai, tinggal TP2 dan TP3. Harga sekarang ada di sini 148208 ya. Nah, ini saya ambil kenapa? Karena yang pertama ada rally based rally, ada zone di sini ya. Terutama kalau misalnya kita teman-teman di sini mungkin lebih banyak teman-teman seminar ya, lulusan seminar dari seminarnya Mas Duyan Anggara. Di sini dilihat apa? Dilihat iTrend-nya confirm ya kan. Kemudian SPY-nya no, strong uptrend, maka kita fokus menjadi buy tentunya ya. Berarti setelah teman-teman melihat informasi dari iTrend, kemudian teman-teman lihat UFO dan ada EMA 9-nya. Nah, UFO yang ada EMA 9-nya di USD/JPY adalah yang ini tentunya ya, yang ini. Jadi ada 2 UFO. Nah, ini dia ya. Ada rally based rally. Oke. Kemudian harga masuk ke area kita, kemudian sudah hit TP1. Ingat, ini kita ambil karena zone-nya juga masih fresh. Ya, zone-nya masih fresh. Jadi, memungkinkan probabilitas untuk harga naik menuju TP1, TP2, TP3-nya ini lebih tinggi ketimbang kalau misalnya harganya udah nyentuh masuk ke dalam. Ya, lebih daripada 50%. Maka dari itu, untuk teman-teman yang trading untuk itu teman-teman yang trading menggunakan strategi apapun atas dasar unfilled order, atas dasar iZone, maka teman-teman perlu perhatikan fresh atau tidak freshnya suatu zone tersebut ya. Nah, buat teman-teman, biar teman-teman tradingnya lebih nyaman ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan iZone Pro seperti ini, teman-teman bisa menghilangkan zone-zone yang tidak fresh. Contoh misalnya, ini kan harusnya sudah tidak keluar lagi zone yang ini ya, zone yang USD/JPY yang sedang running ini ya. Ini kan masih digambar. Kenapa digambar? Karena dia belum nyentuh bodinya ya, atau belum dan juga harganya yang masuk itu belum lebih daripada 50% ya, masih oke sebenarnya diambil. Tapi kita mau ngambil yang fresh-freshnya aja, maka iZone Pro menawarkan kita bisa melihat zone yang fresh ya. Nah, dengan klik kanan, kemudian Expert Advisor, kemudian Properties ya, kita bisa hilangkan demand atau supply yang sudah tidak fresh ya. Contoh misalnya di sini ada demand not fresh zone, kita klik kanan, kita hilangkan aja warnanya, none. Kemudian supply yang sudah tidak fresh juga kita hilangkan aja. Ini menjadi none ya. Oke. Maka
UEFO atau iZone yang tidak fresh atau yang sudah ke-hit, yang sudah kepanggil, maka dia hilang. Nah, yang fresh adalah yang ini gitu ya. Kalau misalnya kita cek lagi di sini, oke, ini yang ada warna-warnanya ini teman-teman, ini adalah yang fresh ya. Contoh misalnya ini yang masih fresh ya. Kemudian yang di bawahnya yang demand-nya, nah ini berarti masih fresh ya, karena dia belum kepanggil. Ini masih fresh ya. Jadi ini belum kepanggil karena yang sudah kepanggil tadi sudah kita hilangkan warnanya. Maka kalau misalnya teman-teman menggunakan iZone Pro, memungkinkan teman-teman bisa menampilkan zone-zone yang fresh only gitu ya. Dan kemudian menghilangkan zone yang lama yang udah kepanggil, zone tersebut ya udah nggak akan digambar lagi sama iZone Pro ya. Selanjutnya apa? Kalau misalnya teman-teman menggunakan iZone Pro juga memudahkan teman-teman untuk entry secara objektif ya. Nggak lagi berpikir ini kira-kira zone bukan ya? Ini kira-kira zone yang bisa diambil nggak ya? Nah, tidak seperti itu lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tradingnya secara objektif. Dan tidak berdasarkan feeling lagi yang akan mengakibatkan teman-teman trading overtrade, trading dengan apa lagi? Dengan cara yang mengira-ngira kira-kira ini bisa diambil zonnya atau masih fresh atau kayaknya masih bisa diambil. Nah, itu akan bisa dihindari secara objektif ya teman-teman ya. Nah, untuk itu teman-teman mulailah gunakan iZone Pro sebagai tools teman trading teman-teman ya, agar tradingan teman-teman menjadi lebih objektif, terhindar dari feeling subjektivitas teman-teman melihat ini area masih fresh kah atau perlu di-cancel kah gitu ya. Dan biar tradingan teman-teman jauh lebih konsisten. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video-video berikutnya. See you and bye-bye.